Di langkah pertama, di sini aku siapkan wadah dan di sini aku ada 200 gram tepung terigu. Untuk takaran sendoknya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Dan untuk resep lengkapnya bisa lihat di deskripsi box ya. Aku tulisin lengkap di sana. Lanjut aja, di sini aku ada 120 ml air. Ini nggak langsung aku masukkan, tapi di sini aku ada 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan dan 1 sendok teh garam. Ini langsung aja aku masukin ke dalam airnya ya. Lalu setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung terigunya. Setelah larut seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam tepungnya. Ini aku bikinin bolongan seperti ini aja, walaupun nanti juga bakalan meluber, gak apa-apa ya. Kalau teman-teman merasa berat kalau ngaduknya menggunakan sendok, itu bisa langsung aja menggunakan tangan ya. Jadi ini diuleni dengan tangan, gak harus sampai kalis, tapi minimal dia sampai menggumpal aja. Tapi di sini aku akan ulenin aja menggunakan sendok seperti ini. Nanti setelah kita pisah-pisahin, baru nanti aku menggunakan tangan ya. Ini aku ulenin aja terus menggunakan sendok seperti ini sampai dia benar-benar tercampur ya. Dan ini menurut aku udah mulai padat seperti ini. Dan ini udah ya teman-teman ya, jangan diaduk lagi. Dan ini adonannya aku sisihkan dulu ya. Lanjut aja, di sini aku siapkan wadah, lalu aku tambahkan, maksudnya aku masukkan dulu ini minyak gorengnya secukupnya aja. Udah, ini cukup seperti ini aja ya. Lalu kita sisihkan juga dan kita siapkan timbangan seperti ini. Lalu aku akan timbang adonan tadi menjadi 30 graman teman-teman. Ini total adonannya tuh jadinya 320 graman ya. Dan itu aku bagi 10, setelah itu dapatnya 32, 31 dan 30 gram seperti itu. Nah teman-teman boleh atur sendiri untuk ukurannya. Dan ini buat ukurannya nanti ya. Kalau teman-teman pengen hasilnya jumbo, tinggal dinaikin aja ya gram-gramannya ya. Misalnya ini kan 30 gram, jadi dinaikin menjadi 60 gram. Bebas kok ukurannya. Dan ini menurut aku 30 gram aja udah lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi setelah kita timbang, lanjut aja kita bulat-bulatin aja seperti ini. Dan setelah kita bulat-bulatin, langsung aja kita cemplungin, kita masukin ke dalam minyak gorengnya. Nah seperti ini aja ya. Jadi lakukan sampai semua adonannya itu habis ya. Dan durasi untuk ngerendam si tepungnya ini, maksudnya si adonannya ini kan adonan kulitnya martabak teman-teman. Jadi durasinya dengan rendamnya itu minimal 1 jam. Tapi kalau 1 jam menurut aku masih belum lentur, ya kurang lebih 3 jaman lah. Setelah 3 jam atau kita biarkan 1 hari juga nggak masalah sih. Setelah 3 jam nanti kita lihat hasilnya. Ini aku biarkan dulu ya, aku masukin dulu aja sampai benar-benar kerendam. Dan untuk minyak rendamannya ini bisa buat kita ngegoreng nanti ya, jadi nggak bakalan kebuang juga. Dan ini kita rendamkan dulu aja seperti ini, kita rata-ratain dulu aja seperti ini, lalu kita sisihin. Dan lanjut aja kita bikin untuk isiannya. Dan untuk isiannya sendiri aku menggunakan bihun ya. Lanjut, di sini aku siapkan air panas, ini aku pakai secukupnya aja. Setelah itu kita siapkan juga, oh maaf teman-teman, ini kameranya buram karena panas airnya ya. Dan di sini aku siapkan 1 bungkus bihun. Jadi 1 bihun ini isinya 2 keping ya. Ini langsung aja aku masukin ke dalam air panasnya biar dia cepat mengembang. Jadi nggak perlu kita masak ya teman-teman ya. Ini kita rendam aja sampai benar-benar mengembang ya. Jadi sesekali boleh diaduk biar matangnya merata. Dan ini langsung aja aku sisihin dulu. Lanjut, di sini aku siapkan telenan dan di sini aku juga ada sop-sopan teman-teman. Nah ini sop-sopan, jadi aku beli cuman 1 bungkus kecil seperti itu. Dan isinya teman-teman tahu sendiri, dapat daun bawang, daun seledri seperti ini secukupnya. Kita langsung aja potong-potong ya. Kita potong-potong aja sekecil mungkin. Lalu di sini untuk wortelnya aku akan serut aja menggunakan serutan keju. Jadi kalau teman-teman punya serutan buat wortel itu boleh juga menggunakan itu.
Dan ini wortelnya udah aku serut, dan lanjut aja untuk daun bawangnya aku jadiin satu aja seperti ini biar gampang juga kita bawahnya. Dan jangan lupa untuk ngecek si bihunnya. Ini dia, ini udah mengembang seperti ini. Langsung aja aku cuci bersih, maksudnya aku siram dengan air dingin ya, agar saat menggoreng nanti dia nggak gampang lembek-lembek begitu. Dan ini langsung aja aku siapkan penggorengan dan aku tambahkan minyak secukupnya. Lalu untuk bumbu halusnya, di sini bumbu halusnya aku menggunakan 3 siung bawang putih seperti ini aku haluskan, dan ini 3 siung bawang merah. Jadi ini aku masukinnya langsung aja ya, aku masukin dua-duanya ya. Jadi kita akan menumis si bawang-bawangnya ini dulu ya, biar wangi dan rasanya tuh lebih mantep. Jadi kita perlu nambahin bumbu-bumbu ini. Ini kita tumis sebentar aja sampai benar-benar kecium aroma wangi atau sampai si bawangnya benar-benar matang. Ini kita gunakan api sedang aja. Dan ini wanginya udah mulai mantep banget ya baunya ya. Langsung aja kita masukin wortelnya. Nah ini wortelnya kita masak duluan. Ini masaknya sebentar aja karena wortelnya terlalu tipis. Aku menggunakan serutan keju itu tipis banget teman-teman. Jadi cepet banget lembutnya. Tapi karena udah kebiasaan, kalau biasanya numis wortel seperti ini harus menggunakan air. Jadi ya mau nggak mau aku tambahin air dulu ya. Nah ini airnya aku tambahin secukupnya aja seperti ini biar wortelnya benar-benar lembut. Setelah itu kita biarkan dulu, maksudnya kita biarkan dia sampai benar-benar lembut. Dan setelah itu langsung aja kita masukin bumbu perasannya. Dan ini airnya masih kurang menurut aku, langsung aja aku tambahin sedikit lagi. Lalu aku biarkan sampai dia benar-benar matang. Dan ini wortelnya udah lembut banget ya. Langsung aja di sini aku masukin perasannya, dan untuk perasannya di sini aku ada setengah sendok teh garam seperti ini. Lanjut di sini aku juga ada Royco, aku pakai rasa kaldu sapi ya teman-teman ya. Aku pakainya 1 sendok teh. Dan ini dia, udah aku ambil setengah-setengah seperti ini. Dan ini langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut untuk bahan lainnya, ini yang paling wajib ada merica bubuk ya. Untuk merica bubuknya aku pakai 1 sendok teh full, maksudnya 1 sendok teh munjung. Nah ini seperti ini. Jadi aku masukin. Nah setelah masuk semuanya kita aduk sebentar, lalu kita masukin si bihunnya. Ini dia bihunnya, langsung aja kita masukin. Dan jangan lupa untuk masukin daun seledri sama daun bawangnya ya. Setelah itu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan ini menurut aku udah tercampur rata seperti ini. Langsung aja aku matiin kompor dan aku dinginkan ya. Kita lanjut aja untuk bikin kulitnya. Di sini aku siapin wadah besar, dan ini aku cek juga kulitnya apakah udah lentur. Dan ini lumayan lentur ya, walaupun belum lentur banget, tapi nggak apa-apa, kita akan coba aja. Dan ini kita olesin dulu wadahnya. Ini wadahnya kebalik ya teman-teman ya. Jadi aku balik wadahnya, lalu aku taruh di atasnya si adonannya, dan aku tutupin menggunakan plastik seperti ini. Setelah itu kita pipihkan aja menggunakan tangan seperti ini. Dan ini menurut aku udah ya, jadi nggak usah terlalu tipis-tipis banget. Jadi nggak seperti martabak pada umumnya. Nah setelah ini langsung aja kita tambahkan bihun yang udah kita buat tadi. Lalu kita bentuk-bentuk sesuai keinginan. Biasanya sih bentuknya segitiga, tapi di sini aku mau bikinnya yang bulat. Nah seperti ini. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, walaupun pecah seperti ini karena nanggung banget posisinya, tapi tetap masih bisa kita goreng. Oke ini udah. Nah seperti ini, walaupun bolong seperti ini nggak apa-apa. Lanjut aja ke adonan selanjutnya, kita buat yang lebih rapi ya. Dan ini dia hasilnya. Kalau teman-teman lihat sendiri, dia nggak bolong bagian bawahnya. Kita langsung aja goreng ya. Di sini aku udah siapkan penggorengan. Langsung aja aku masukin martabaknya seperti ini, lalu kita goreng menggunakan api sedang ya.
Jangan lupa sambil dibolak-balik agar matangnya merata ya. Dan ini warnanya udah kemasan seperti ini, langsung aja aku angkat dan tiriskan, dan kita lanjut goreng sampai semua martabaknya habis. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Dapatnya hasilnya 10 pieces ya, seperti kita timbang sebelumnya. Dan ini langsung aja aku cobain. Sebenarnya sih ini dicocol dengan sambal petis ya teman-teman ya, tapi kebetulan aku nggak sempat mau bikin sambal petisnya. Tapi kalau mau bikin sambal petisnya langsung aja komen di bawah sini, nanti aku bikinin di next video ya. Ini tanpa berlama-lama aku langsung aja cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantep banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau dicocol dengan sambal petis ya. Ini mantep banget teman-teman. Dan buat yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Sekian videoku kali ini. See you ya di next video. Thank you.